Pembicara Netpeak kita kali ini adalah seorang pria dengan latar belakang yang unik. Selama 18 tahun, beliau bekerja sebagai cleaning service dan penjaga loket parkir di supermarket di Bali. Saat pertama kali ditawari bisnis Tiens, beliau menolak dan berpikiran negatif. Tetapi karena beliau mengalami sakit ambien yang akut, beliau memutuskan bergabung di Tiens dan membeli produknya, dengan harapan bisa menyembuhkan sakit ambiennya. Bersyukur penyakitnya sembuh dan beliau mulai mengikuti pertemuan Vision Seminar. Di pertemuan tersebut beliau mulai terbuka hatinya dan serius untuk berjuang di Tiens dan One Vision dengan visi untuk memutuskan rantai kemiskinan di keluarganya. Beliau tidak ingin mewariskan kemiskinan kepada anak-anaknya. Hanya bermodalkan semangat dan impian yang kuat, beliau bekerja keras menjalankan bisnis Tiens dengan mengikuti sekolah bisnis One Vision. Akhirnya beliau bisa pensiun dari pekerjaannya sebagai penjaga loket parkir dan memutuskan untuk lebih fokus berjuang di Tiens dan One Vision. Karena prinsip beliau kalau berani melakukan yang berbeda, sudah pasti hasilnya berbeda. Maka beliau berhasil mendapatkan reward family car, luxury car, yacht, serta jalan-jalan ke luar negeri, dan lebih membanggakan lagi bisa membantu grupnya mendapatkan reward seperti sepeda motor, family car, luxury car, dan ratusan lainnya mendapatkan reward success trip dan glory trip. Mari kita belajar dari Inyoman Budiada. Nah, pada siang hari ini Bapak Ibu ya, saya datang ke Bandung ya, tidak bermaksud mengajari, menggurui Bapak Ibu. Saya hanya sekedar sharing Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, bisa menjadi suatu pembanding bagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan nanti, jangan semuanya ditelan Bapak Ibu ya. Tanyakan lagi kepada leader Anda, upline Anda, karena leader Anda yang ada di depan ini sudah luar biasa. Pegang erat upline Anda, yang mengajak Anda, yang pengundang Anda, hanya beliau yang peduli dengan masa depan Bapak Ibu, dengan kesehatan keluarga Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, nah ini saya perkenalkan, nah ini saya Bapak Ibu ya. Dari kondisi saya dulu pernah bekerja sebagai tukang sapu 8 tahun dan jabatan terakhir sebagai tukang parkir, gak lama cuma 10 tahun. Nah kalau ini kan sudah gak kelihatan jaga parkirnya, udah keren karena produk Tiansi. Nah seperti itu. Nah kenapa Bapak Ibu ya? Dari kondisi saya, dari kakek bapak itu orang miskin Bapak Ibu. Bahkan sekolah saya pun sendiri ya dengan biaya sendiri. Karena dari orang tua tidak bisa menyekolahkan saya. Kemudian saya sekolah dengan nyangkul tanah orang biar dapat uang. Biar bisa saya sekolah. Nah dari kondisi itu saya dengan terpaksa saya sekolah dengan biaya saya sendiri karena kondisi orang tua saya. Kemudian melamar suatu pekerjaan, jadilah karena kondisi nilai ulangan kecil-kecil semua, akhirnya saya bekerja di tukang sapu diterima, karena nilainya nggak bagus. Kenapa? Beberapa kali saya di sekolah dasar tidak naik kelas, 3 kali nggak naik kelas. Nah seperti itu. Nah sekarang kenapa saya bisa berada di posisi good lion dan peraih mobil mewah di usaha ini, Bapak Ibu pengen tahu? Bagaimana cara menjalankan bisnis ini dengan kondisi saya yang tidak bisa apa-apa, dengan kondisi tidak punya uang. Bapak Ibu ingin tahu? Mau yang sakit-sakit dulu apa yang enak dulu? Sakit-sakit dulu ya? Ya seperti pepatah mengatakan, rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Ya sakit-sakitnya dulu, nanti enaknya di belakangan. Seperti itu. Nah dari kondisi seperti ini Bapak Ibu, kenapa saya bisa menjalankan usaha ini, banyak proses yang saya lalui Bapak Ibu ya. Pertama saya dikenalkan oleh teman usaha ini itu berawal dari sakit. Nah ini kondisi saya waktu di tukang parkir Bapak Ibu ya. Ya kelihatan kumuh dan oon. Goblok karena beberapa kali tidak naik kelas seperti itu. Ya kalau di kampung saya tidak, nama sebenarnya saya jarang orang tahu Bapak Ibu. Nama saya kan Nyoman Budiade, karena di kampung dipanggil Moyo. Moyo itu artinya oon, goblok. Itu, karena berkali-kali tidak naik kelas seperti itu. Kalau ada teman saya tanya Budiade, dia nggak ada yang tahu.
Oh Moyo, kalau dia lihat fotonya, ini loh Pak Budiade loh. Oh ini Moyo Pak, itu rumahnya. Nah seperti itu. Baru di Tianji baru saya terkenal gitu. Nah ini kondisi saya waktu di tukang sapu. Kemudian ini yang waktu dijaga parkir Bapak Ibu ya. Dari kondisi tidak punya apa-apa. Ya bahkan ya karena kondisi cari pacar pun gak berani Bapak Ibu. Karena gajinya kecil sekali Bapak Ibu, tukang sapu tuh gajinya kecil sekali. Untuk makan saya sendiri itu kurang. Apalagi ngasih orang tua, tidak bisa Bapak Ibu, justru saya pulang minta uang. Nah seperti itu kondisi saya. Dan kenapa seperti ini, saya pingin Bapak Ibu ya punya uang, saya pingin punya sepeda gayung, gak bisa beli Bapak Ibu, sepeda gayung saya gak punya. Pada saat itu saya pingin cari pacar, tapi saya gak mau cari tukang parkir Bapak Ibu. Saya nggak mau cari tukang sapu. Akhirnya kan sama-sama kiri Bapak Ibu ya. Sama-sama kiri akhirnya saya cari anak kantoran. Kenapa? Karena anak kantoran itu saya tahu gajinya lebih besar. Kenapa saya cari gajinya lebih besar biar dia bisa menghidupi saya gitu loh. Itu maksud saya, akhirnya saya pacaran, lama prosesnya juga. Akhirnya sampai menikah saya pindahlah ke bagian penjaga loket parkir. Nah dijaga loket parkir inilah saya sudah menikah, tidak boleh bekerja dalam satu perusahaan. Akhirnya di sini ya saya dikenalkan usaha ini oleh teman saya, itu teman yang dulu pernah bekerja karena sempat berpisah selama 10 tahun. Nah di sini saya dikenalkan, nah bersyukur sekali dulu karena saya ambien parah Bapak Ibu, ambien sudah akut divonis dokter harus dioperasi. Bawa ke rumah sakit satunya ini harus dioperasi, tidak bisa, jalan satu-satunya dioperasi. Terus saya pindah lagi ke rumah sakit yang lain, ini harus operasi Pak, ini sudah parah sekali. Saya sudah coba alternatif, tidak ada perubahan. Sampai balik terus ke rumah sakit, nggak ada perubahan. Akhirnya saya dikenalkan oleh produk Tianji oleh teman saya. Beliau mengatakan ini obat Cina bagus sekali, sudah banyak yang sembuh. Karena kondisi saya penjaga loket parkir, saya tidak punya uang banyak. Semakin hari ambien saya semakin parah dan semakin parah. Dengan terpaksa saya membeli produk ini waktu itu kalsium double seluloh Citosan. Saya beli dengan menjual anting-anting perhiasan anak saya semua. Padahal saya nggak pernah belikan Bapak Ibu. Saya nggak pernah membelikan perhiasan anak saya. Itu dikasih sama tetangga, kadang teman kerja. Saya jual untuk beli produk Tianji kalsium double seluloh Citosan. Dan bersyukurnya dalam waktu 4 hari ambien saya tidak mengeluarkan darah dan sampai detik ini nggak pernah kambuh lagi. Nah seperti itu awalnya. Karena apa? Saya awam dengan bisnis Bapak Ibu. Saya tidak mengerti bisnis, di logika saya yang namanya bisnis Bapak Ibu harus pinter bicara. Sedangkan pada saat itu saya tidak pinter bicara Bapak Ibu. Bisa saya ngomong tapi saya tidak pinter Bapak Ibu. Yang namanya bisnis di pikiran saya harus banyak punya uang. Sedangkan saya tidak punya uang Bapak Ibu untuk makan sendiri kurang. Itu. Di otak saya sudah terengker namanya bisnis harus banyak punya teman. Sedangkan teman saya Bapak Ibu tukang kebun, tukang sapu. Mana bisa. Nah kenapa saya bisa di bisnis ini Bapak Ibu? Nah nanti saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan di bisnis ini. Kemudian peringkat demi peringkat akhirnya ya jadilah seperti ini Bapak Ibu. Perubahan, transformasi. Wah keren transformasi. Dulu nggak bisa Bapak Ibu. Berubah, nah seperti itu. Nah ini kondisi saya, nah siapa yang memperkenalkan usaha ini Bapak Ibu? Nah ini teman saya yang ini, Bapak Wayan Kemarene, Silver Lion dari Bali. Dan ini upline saya, Bapak Adi Wijaya, dari Bali juga masih saudaraan. Beliau yang memperkenalkan usaha ini. Kemudian, dan dibimbing dibapah oleh seseorang yang sangat luar biasa bagi saya waktu itu, Oskapel Bali. Nah beliau seorang direktur Bapak Ibu. Beliau seorang direktur Hotel Diamond di Bali. Maksud saya, menurut saya pribadi itu hotel terbaik di dunia. Beliau seorang direktur mau menjalankan bisnis ini. Di saat itu saya klik melihat, ini sudah direktur pekerjaannya kok mau-maunya jalankan bisnis ini. Dan beliau mengasih salaman ke saya dan beliau mengatakan kepada saya, Pak Budi pasti bisa. Dia lebih percaya saya bisa daripada saya. Akhirnya saya terus berjuang di bisnis ini peringkat demi peringkat saya bisa lewati. Nah pertanyaannya apa yang saya lakukan di bisnis ini Bapak Ibu? Kenapa bisa sampai seperti saat ini? Saya cuma melakukan ini Bapak Ibu. 7 langkah sukses. Yang kedua, 7 kebiasaan sukses. 3,
prinsip dasar. Dan yang lebih penting lagi ini Bapak Ibu, saya nggak kurangi dan saya tidak tambahkan. Kalau Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, ingin sukses Bapak Ibu, hanya 7 langkah sukses. Jangan dikurangi dan jangan ditambahin. Saya ingin tahu kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, yang baru ada, tolong angkat tangan. Yang pertama sekali hadir di Vision Seminar ini, di CBM ini. Wih, banyak sekali. Ya, oke, terima kasih Pak. Nah, kalau Bapak Ibu ingin sukses di bisnis ini, cuma ini pertanyaan, ini langkahnya. Pertama, Bapak Ibu harus memiliki namanya impian. Temukan alasannya untuk apa jalankan bisnis ini. Karena penentu sukses di bisnis Tiansi bersama One Vision adalah impian. Kalau sudah Bapak Ibu memiliki alasan, tujuan, dan impian itu, artinya Bapak Ibu 95% sudah sukses di bisnis ini. Yang 5% itu masalah teknis. Masalah Bapak Ibu bisa bicara, masalah Bapak Ibu punya uang. Itu aja, dan itu bisa sambil berjalan kita pelajari. Nah itu. Kemudian, kalau sudah Bapak Ibu temukan alasannya untuk apa jalankan bisnis ini, Bapak Ibu tinggal bergerak dan bekerja sama dengan tim Anda, leader Anda, dan terus rajin ke pertemuan. Nah seperti itu. Itu yang saya lakukan di bisnis ini Bapak Ibu. Saya memang tidak hebat Bapak Ibu, tapi saya cuma mengikuti apa yang disarankan. Saya disuruh pertemuan, ya pertemuan. Saya disuruh home meeting. Cuma ngikut-ngikut. Sukses jadinya. Siapa yang mau sukses di ruangan ini Bapak Ibu? Wah, tepuk tangan dulu untuk Anda. Kemudian saya diajarkan untuk membuat daftar nama, daftar prospekan, saya tulis semuanya Bapak Ibu. Terus saya kumpulkan. Akhirnya saya mengadakan home meeting seperti itu. Itu yang saya lakukan di bisnis ini Bapak Ibu. Kemudian membuat janji bertemu. Itu yang saya lakukan. Nanti lebih lanjut tanyakan kepada leader Anda, upline Anda. Jangan semua ditelan Bapak Ibu ya. Kemudian melakukan presentasi. Presentasi ini hanyalah bahasa kerennya aja Bapak Ibu. Presentasi. Nah ini yang namanya bisnis network marketing, nampasnya adalah presentasi. Semakin banyak melakukan presentasi, Bapak Ibu akan semakin cepat sukses. Memang di awal ya banyak proses yang kita alami. Kadang karena pemula, kadang kita ditolak, kadang orang nggak percaya, nggak ada orang mau gabung, nggak percaya dengan keadaan kita. Tapi kalau terus Bapak Ibu lakukan presentasi terus, lama-lama sampai 10 kali, 20 kali, Bapak Ibu akan semakin pinter, akan semakin hebat presentasi Bapak Ibu. Karena di bisnis ini tidak harus hebat untuk memulai, tetapi Bapak Ibu harus memulai agar nanti bisa menjadi lebih hebat. Nah seperti itu. Hanya belajar Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah follow up. Nah ini penting sekali Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengadakan presentasi, nah lebih penting lagi Bapak Ibu harus follow up. Leader-leader Anda mungkin sudah sering menyampaikan, saya kesini hanya mengingatkan aja Bapak Ibu. Oh ternyata Budi Ado seperti itu kok bisa. Saya percaya dan yakin sekali Bapak Ibu mempunyai kualitas hidup yang jauh lebih baik daripada saya. Artinya kalau saya tukang parkir, tukang sapu bisa. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu pasti jauh lebih bisa daripada saya. Itu maksud saya. Nah itu presentasi semakin dilanjutkan dengan follow up. Terus lakukan follow up. Karena di bisnis ini adalah yang penting adalah terus follow up untuk mendapatkan home meeting lagi. Setelah home meeting lagi terus agar follow up lagi. Hanya seperti itu. Bergulir seperti bola salju. Sehingga bisnis, kerajaan bisnis Anda semakin besar dan semakin besar seperti bola salju. Dan Anda baru akan mendapatkan ataupun terwujud semua satu persatu impian-impian Bapak Ibu semuanya. Kemudian pemakai produk, nah ini penting sekali Bapak Ibu. Saya lahir di bisnis ini karena berawal dari produk, saya tadi sudah sampaikan. Produk kita sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini pengalaman saya, memang pertama sekali dari saya yang sembuh. Saya pakai logika aja Bapak Ibu. Produk bagus, luar biasa, saya sudah sembuh. Orang mau percaya, mau tidak itu terserah dia. Yang penting saya sudah sembuh dengan produk ini. Saya yang melihat ularnya itu besar sekali. Orang mau, saya ceritakan kepada orang lain mau percaya, mau tidak, terserah.
saya sudah sembuh. Nah seperti itu. Ini pasien saya yang pernah saya tangani Bapak Ibu ya, pertama sekali itu dari saya. Kenapa keyakinan saya tumbuh kuat sekali di bisnis ini. Dari kondisi saya tidak punya apa-apa, dari kondisi di awal saya tidak yakin, kenapa saya ngotot di bisnis ini. Karena berawal dari kesembuhan saya ambien parah, yang sudah divonis harus operasi. Kedua, saya menangani tetangga saya yang anaknya setiap panas step. Kemudian saya sarankan zinc sama kalsium anak-anak. Justru anaknya tidak pernah panas lagi dan justru anaknya semakin terus minum produk Jansi semakin mendapat juara. Terus ketiga saya menangani manajer keuangan saya itu 9 tahun tidak punya anak. 9 tahun tidak punya anak. Saya sarankan sesuai dengan brosur, Bu ini ada 10 tahun tidak punya anak, setelah minum obat ini dia punya anak. Dan syukurnya manajer saya tuh mau mencobanya. Dan dalam waktu 4 bulan dia sudah hamil dan saat ini sudah 2 punya anak. Dari situ dah kepercayaan, keyakinan saya mulai bertumbuh. Nah, saya jalankan bisnis ini mulai dari produk, karena produk kita sangat luar biasa. Saya lebih banyak edifikasi tentang produk. Nah, kalau produk sudah masuk, baru saya menawarkan tentang usahanya. Langsung saya mengarahkan ke pertemuan. Nah, seperti itu. Nah, ini pengalaman saya. Ini dulu awalnya saya juga nggak yakin Bapak Ibu, karena sudah dibawa ke rumah sakit, tapi dokter tidak berani karena sudah parah sekali Bapak Ibu. Dokter sudah nggak berani mengambilnya. Nah ini waktu saya naburin citosan, lubangnya udah kayak gini Bu. Saya sendiri, ini apa bisa hidup apa tidak. Tapi pada saat itu karena keluarganya ngotot, bagaimana caranya lah Pak. Yang penting istri saya sembuh karena di rumah sakit, dari pihak rumah sakit sudah nggak mau nerima lagi. Itu saya ngabisin produk sekitar 15 juta lebih. Saya ambil waktu itu sampai 2 bulan. Dari kondisi seperti ini belatungnya banyak sekali, saya keluarkan belatungnya sampai 200 ekor. Itu sekarang saya sampai semprot dengan minyak tanah sama kapur baru seperti itu. Ini belatungnya semua mati, kering seperti ini dan setelah 2 bulan lebih kondisinya udah seperti ini. Pada saat itu kok bisa ya, semestinya ibu ini mati. Nah, itu yang saya rasakan, saya melihat dengan kepala. Setelah saat ini sudah sembuh Bapak Ibu, sudah mulus susunya, sudah mulus sekali. Cuma saya minta foto nggak dikasih. Bu, saya minta foto susunya, jangan Pak Budi. Sudah bersih. Ini dulu waktu borok saya diobok-obok dia nggak apa-apa gitu loh. Tapi setelah sembuh saya minta foto aja nggak dikasih Bapak Ibu. Orang dia ini masih muda seperti itu. Nah seperti itu. Tapi dari sini udah kelihatan kesembuhannya, udah bagus sekali. Beliau senang sekali, keluarganya sudah bangga sekali. Kok bisa Pak produk ini menyembuhkan seperti ini? Keluarganya aja nggak percaya. Awalnya saya nggak percaya, kok bisa ya? Keluarganya juga hebat sekali obat Jansi ini. Produk kita itu hebat sekali. Makanya saya lakukan bisnis ini Bapak Ibu. Dengan ikhlas. Saya anggap beramal lewat informasi. Bagi saya pribadi bisnis ini terlalu mulia Bapak Ibu. Kita bisa membantu kesehatan banyak orang. Banyak orang yang sehat. Setelah itu tawarkan bisnisnya, kita ajak menjalankan bisnisnya. Dan dia dari orang yang tidak punya motor, bisa punya motor. Dari orang yang tidak punya mobil, jadi punya mobil. Mulia banget Bapak Ibu. Lebih banyak berjemaah kepada sesama. Maka kesuksesan Bapak Ibu akan semakin dekat. Nah, seperti itu. Dan ada lagi ini pasien saya juga dari Bali negara. Ini juga ditolak di rumah sakit. Pernah dimintain uang. Ini harus dioperasi Pak. Kumpulkan uang 30 juta. Ini harus segera dioperasi. Masalahnya di sini tuh saraf Bapak Ibu. Saraf padat sekali. Akhirnya dokter menyarankan ya pulang aja. Dokter menyarankan kepada keluarga ya dia minta makan apa kasih aja. Karena apa? Harapan hidup tidak ada. Nah kemudian saya ditelepon oleh kepala perawat rumah sakit. Pak Budi ini ada orang diabetes tapi di lehernya borok. Kira-kira bisa enggak dengan produk Pak Budi? Iya Pak kita coba aja. Yang namanya manusia kita hanya bisa berusaha. Biar yang di atas yang menentukan. Dan saya coba Bapak Ibu. Saya obati ini dengan telaten Bapak Ibu. Pokoknya saya tiap hari saya tengok.
Saya taburin, saya bungkus dengan iris. Taburin, saya bungkus dengan iris. Setiap minggu perubahan seperti ini. Nah seperti ini perubahannya Bapak Ibu. Kemudian akhirnya dia udah pinjam uang ke 30 juta Bapak Ibu. Akhirnya di sini ngabisin cuma 7.600.000 Bapak Ibu. Dia merasa bersyukur sekali Bapak Ibu. Bersyukur saya ketemu Pak Budi, kalau enggak 30 juta saya sudah pinjam, apa saya pakai saya mengembalikan. Seperti itu Bapak Ibu. Dari luka menganga ini sampai tertutup rapat. Ngabisin cuma 7.600.000, kira-kira mahal enggak Bapak Ibu? Dibanding rumah sakit bolak-balik, bahkan dokter juga sudah menyerah. Nah seperti itu. Ini juga ya dari, saya punya grup dokter, Pak Budi, ini kok seperti ini kok bisa Pak? Produk apa aja dikasih. Kadang dokter tanya kepada saya seperti itu. Oh saya pakai gini Pak, pakai gini. Pakai iris juga, pakai pembalut, itu tempel. Biar lukanya steril seperti itu, biar cepat dagingnya tumbuh dari dalam. Akhirnya ya seperti ini. Nah bagi saya ini mulia sekali Bapak Ibu. Kadang ada orang juga Bapak Ibu, ya mencoba produknya dia sembuh, kadang orang nggak mau jalanin, nggak apa-apa. Saran saya kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, kalau sudah tahu produk Tiansi berkualitas, Bapak Ibu sudah rasakan, berbagilah, berbagi informasi. Siapa tahu dari informasi Bapak Ibu semuanya, itu bisa membantu banyak orang untuk sembuh. Dan itu juga mulia sekali Bapak Ibu. Dari produknya kita sudah luar biasa. Kemudian, setelah kita percaya yakin dengan produknya, di bisnis ini, apapun yang namanya bisnis harus menggunakan alat bantu Bapak Ibu. Penting. Datang ke sini ke suatu pertemuan ini, ya menggunakan alat bantu, sepeda motor, biar cepat nyampe. Dan di bisnis Tiansi bersama One Vision pun harus menggunakan alat bantu. Alat bantu yang gratis juga ada dari upline Anda. Kemudian di sini alat bantu yang disarankan, ya murah-murah banget Bapak Ibu dari Tiansi. Jangan sampai Bapak Ibu mau sukses di bisnis ini, terus enggak menggunakan alat bantu. Sama dengan Bapak Ibu mau perang, ya telanjang bulat seperti ini, enggak pakai apa-apa, enggak pakai alat bantu. Baru datang sudah ditembak, dar langsung mati. Masuk langsung mati jadinya, seperti itu. Nah di sini disarankan harus menggunakan alat bantu. Alat bantu penting sekali untuk mempercepat kesuksesan Bapak Ibu. Nah ini, alat bantu yang paling penting adalah ya ini. Terus mengadakan presentasi, terus home meeting Bapak Ibu ya. Kemudian bawa, ajak ke pertemuan, ke OP. Kemudian bawa ke vision seminar. Nah seperti saat ini. Kenapa harus dibawa ke vision seminar? Karena di vision seminar Bapak Ibu akan menemukan visi gambaran masa depan seperti apa jadinya. 1, 2, 3 tahun, 5 tahun. Kehidupan Bapak Ibu akan berubah jauh dari saat ini. Nah seperti itu. Karena apa? Bagi saya pribadi, yang namanya pertemuan itu adalah penting sekali. Tidak ada orang sukses di Tiansi tanpa hadir pertemuan. Karena apa? Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Bapak Ibu hadiri. Saya tidak pernah bolong-bolong di pertemuan Bapak Ibu. Saya nggak bisa hadir di Bali, tapi saya di sini bisa hadir. Terus hadir ke pertemuan-pertemuan. Karena napasnya di bisnisnya adalah terus ke pertemuan, mengajak orang baru lebih banyak lagi, terus ke pertemuan. Akhirnya bergulir semakin besar grup Bapak Ibu. Nah seperti itu. Kemudian dengarkan NetP Bapak Ibu. Kita belajar dari orang-orang yang sudah sukses, yang sudah berpengalaman, yang sudah teruji, yang sudah terbukti. Jangan dengarkan tetangga Anda. Banyak orang pingin sukses, tapi terlalu banyak mendengarkan apa kata orang lain. Akhirnya apa? Semangat, tapi semangat 45 hari hilang, seperti itu. Kalau Bapak pingin sukses di bisnis ini, dengarkan upline Anda, leader Anda, dan banyak belajarlah, dengarkan NetP. Nah di NetP itu Bapak Ibu bisa belajar. Proses Bapak Ibu nanti kan sama. Contoh, Pak Rizky Kanata, NetP-nya, Pak Rizky juga pernah ditolak, pernah dihina juga. Tapi kenapa dia sukses? Karena dia terus melakukan. Nah seperti itu. Nah dia tidak pernah menyerah dan tidak pernah putus asa. Beliau ini bukan sekedar teori.
tapi actionnya ada. Nah seperti itu. Nah ini, dengarkan banyak netpi Bapak Ibu ya. CD netpi, nah di sana Bapak Ibu bisa belajar. Oh, upline saya juga mengatakan seperti ini. Karena beliau upline Anda juga belajar dari berbagai orang-orang yang sukses di Tiansi. Nah di sini kan pembicaranya banyak sekali, netpinya ada Pak Naga, saya juga ada gitu loh. Kok Budi Ade kok bisa? Nah dengarkan netpinya di sana juga. Minimal ya 30 CD. Netpi Bapak Ibu bisa dengarkan ya setiap 1 bulan. Nah jadi Guten Player, jadilah pemain inti di bisnis ini Bapak Ibu. Jadilah pemain inti di bisnis ini. Jadilah biar jadi seorang pemenang sejati Bapak Ibu ya. Harus menjadi pemain yang baik di bisnis ini. Guten Player. Nah apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Di dalam 3 prinsip dasar itu adalah edifikasi. Edifikasi apanya? Upline Anda bisa. Downline Anda juga bisa edifikasi. Kemudian mungkin perusahaannya yang memiliki 6 pilar. Produknya bagus sekali. Kalau saya prospek dokter, saya perlihatkan ahli gizi dunia. Kemarin saya prospek dokter 3 orang, saya enggak ngomong banyak. Ya memang saya jaga parkir Pak, tapi lihat inilah. Saya langsung putar ahli gizi dunia. Kelepek-kelepek langsung 10 beli kalsium. Nah seperti itu Bapak Ibu. Saya harus gunakan senjata seperti itu. Kemudian konsultasi, apalagi ada promo Bapak Ibu, luar biasa. Ada promo nih luar biasa Bapak Ibu. Promo yang ke Korsel, Korea Selatan. Siapa yang sudah lolos di sini? Wih banyak sekali. Sampai jumpa di Korea Selatan Bapak Ibu ya. Biarpun jaga parkir Bapak Ibu, biarpun saya jaga parkir bisa ke Korea Selatan. Narsisnya di Korea Selatan, main salju. Jangan narsisnya di rumah di tembok tetangga Bapak Ibu. Kemudian no cross learning, nah ini terpenting Bapak Ibu. Jangan membicarakan bisnis dengan cross learning. Di sini Bapak Ibu harus saling menyemangati, saling mensupport. Ayo kita bangkit. Lebih mulia lagi, kita sama-sama bisa sukses di bisnis ini. Itu. Dan ini sudah terpercaya Bapak Ibu ya. Fokus dengan impian Anda. Fokus dengan apa yang ingin Bapak Ibu wujudkan di bisnis ini. Dan untuk mencapai suatu impian itu Bapak Ibu harus yakin. Yakin terhadap diri Bapak Ibu sendiri. Yakin terhadap upline Anda. Yakin terhadap perusahaannya. Yakin terhadap yang di atas. Dan yakin Bapak Ibu sukses di bisnis ini. Kalau sudah yakin, saya percaya dan yakin sekali gak nyampe lama lah di bisnis ini, tapi pasti bisa sukses juga. Apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, apapun latar belakang Bapak Ibu saat ini, itu menurut saya tidak penting. Bisnis ini bukan masalah Bapak Ibu bisa ataupun tidak bisa. Ini masalah mau apa tidak. Kalau sudah mau, pasti bisa. Karena kita bisa bekerja secara tim, kita kerja secara gotong royong. Nah seperti itu, fokus dengan impian dan jangan pernah dengarkan apa kata orang lain. Kalau Bapak Ibu ingin sukses, dengarkan upline Anda, leader Anda dan terus hadir di pertemuan-pertemuan. Yang pertemuan yang bersyarat juga itu penting sekali. Dan Bapak Ibu, nah kenapa saya bisa sukses di bisnis ini Bapak Ibu? Karena saya di awal, saya sudah diajarin bagaimana caranya untuk menemukan sebuah impian. Dan kebetulan pada saat itu Bapak Ibu saya masih bekerja. Saya sambil bekerja jalankan usaha ini Bapak Ibu, jaga parkir. Kenapa saya ngotot di bisnis ini? Karena ini Bapak Ibu, anak saya ini. Dulu saya hampir tidak bisa menyekolahkan anak saya ini Bapak Ibu. Saya berjuang. Setelah saya temukan alasannya, saya punya prinsip. Saya harus sukses untuk anak saya. Karena apa Bapak Ibu? Anak saya ini Bapak Ibu, dan ini waktu itu kelas 4 sekolah dasar, saya tidak bisa menyekolahkan anak saya Bapak Ibu. Baru sekolah SD, kelas 4 saya sudah tidak bisa membiayai anak saya Bapak Ibu. Dan untuk belikan susu ini juga enggak ada Bapak Ibu. Untuk belikan susu anak ini juga enggak ada. Sering saya pinjam susu kepada tetangga-tetangga saya. Sampai sekarang saya masih ingat, kadang dihina, pinjam lagi enggak dikasih. Saya masih ingat Bapak Ibu. Bu, saya pinjam susunya. 1 gelas saja. Yang kemarin kembalikan dulu Pak, baru pinjam. Saya seperti gituin pernah. Terus yang paling menyayat hati saya waktu itu adalah anak saya ini nangis. Waktu itu saya masih kerja, mau pulang kerja. Pak, susu anak habis
ibu sudah pinjam ke tetangga nggak dapat. Terus anaknya udah dikasih air putih sama gula, nggak mau juga, tetap nangis. Waktu itu nelpon istri saya dengar anak saya juga nangis keras sekali. Dan istri saya menyuruh saya pinjam uang kepada teman-teman saya di tempat kerja saya. Akhirnya saya berusaha semua teman-teman saya pinjemin uang 50.000, nggak ada yang ngasih Bapak Ibu. Bahkan saya nyari ke supervisor saya, Pak saya pinjam uangnya 50.000 untuk beli susu anak saya nangis di rumah. Oh saya enggak punya uang. Terus saya cari manajer saya juga, Pak saya pinjam uang 50.000 untuk beli susu anak saya nangis di rumah. Sampai pada saat itu saya nekat mau mencuri susu Bapak Ibu untuk anak saya. Nekat mau mencuri Bapak Ibu, tapi pada saat itu saya keburu toko itu tertutup Bapak Ibu. Dan saya nangis sampai malam di tempat kerja saya Bapak Ibu. Di parkiran itu saya keliling seperti gimana caranya malam ini saya ingin dapat susu. Dan bersyukurnya saya melihat daun di bawah, waktu itu saya pikir daun, setelah saya ambil bawa ke lampu ternyata uang 100.000. Akhirnya saya bisa belikan susu anak saya Bapak Ibu. Terus yang ini Bapak Ibu, anak saya namanya Sinta, minta sekolah di kelas 4. Itu minta les ke saya Bapak Ibu. Pak, teman-teman Sinta semuanya les di Primagama. Nilai ulangannya banyak-banyak sekali dapat, semua dapat 8, 9, 10. Sedangkan Sinta sendiri cuma dapat 5, 4. Setiap teman-temannya les itu nyari saya Bapak Ibu. Nyari anak saya. Dan setiap mendapatkan nilai ulangan jelek itu diperlihatkan ke saya Bapak Ibu. Saya hampir tidak bisa menyekolahkan anak saya ini Bapak Ibu. Saya sudah punya rencana, anak saya ini mau saya titip di saudara saya, kemudian ini saya mau titip di mertua Bapak Ibu, karena saya nggak bisa menyekolahkan anak saya. Tapi bersyukur pada saat itu saya masuk pada saat itu sebelum anak saya tamat sekolah dasar, saya harus bintang 8 apapun yang terjadi. Saya berjuang untuk anak saya ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini yang mahasiswa belum mempunyai suatu beban, belum mempunyai suatu tanggungan. Dengan bebas Bapak Ibu bergerak. Kalau saya menjalankan bisnis ini dulu berat Bapak Ibu, mana untuk akan beli susu anak saya, mana untuk makan besok Bapak Ibu. Bisnis ini khusus untuk anak muda. Makanya saat ini Bapak Ibu banyak anak-anak muda sukses di bisnis ini. Lebih enak, kadang saya iri. Kok banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang sudah sukses di bisnis ini. Beliau itu belum punya beban, belum punya tanggungan, tapi beliau dengan cepat bisa menjalankan usaha ini. Dengan impiannya masing-masing. Saya jalankan bisnis ini untuk anak saya. Saya ingin menyekolahkan anak saya di sekolah yang terbaik. Ini rencana kuliah ke Australia Bapak Ibu. Australia dan Cina. Dia pilih yang mana saya juga nggak tahu. Dia pertama pilih Sinta mau kuliah di Australia Pak ya. Oh ya. Terus ada temannya ngajakin mau kuliah ke Cina lagi. Oh ya. Saya bilang iya ya, saya cuma siap mendukung itu aja. Kalau enggak saya jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Saya sudah nitip anak saya. Saya jalankan usaha ini untuk anak saya. Saya enggak tahu dengan Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Mau enggak berjuang untuk anak-anaknya, putra-putrinya di bisnis ini. Mungkin anak-anaknya masih sekolah dasar belum minta. Yuk kita bangkit. Jalankan bisnis ini untuk keluarga kita. Untuk orang-orang yang kita sayangi. Dan yang bagi yang mahasiswa. Saat ini mungkin Bapak Ibu belum punya beban. Belum ada yang meminta. Fokus jalankan bisnis ini. Anak muda sukses itu luar biasa Bapak Ibu. Tamat kuliah belum kerja terlanjur kaya raya. Itu luar biasa. Dan bagi yang sudah berkeluarga. Kalau belum sukses ngapain aja dulu. Mau enggak berjuang untuk orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Yang Bapak Ibu sayangi. Anak Anda adalah titipan Tuhan. Mau enggak memberikan yang terbaik. Mau enggak berjuang. Mungkin bagi yang mahasiswa yang masih muda, pingin membahagiakan kedua orang tuanya, pingin kuliah dengan biaya sendiri, tanpa harus meminta kepada keluarganya, orang tuanya. Dan bisa kuliah, membeli mobil, membeli rumah, dan bisa kuliah
dengan membiayai kedua orang tuanya. Itu lebih mulia Bapak Ibu. Mau enggak berjuang untuk orang-orang yang kita cintai? Yang mahasiswa? Mau enggak berjuang untuk kedua orang tuanya? Fokus, kuatkan impian Anda, kuatkan tujuan Anda, dengarkan upline Anda, leader Anda. Jangan pernah dengarkan apa kata orang lain yang di sana yang belum tentu menjamin kehidupan Anda. Sukses Anda sendiri yang menentukan. Pegang erat upline Anda, leader Anda. Kalau sudah temukan tujuannya, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Itu yang saya lakukan. Yang penting sudah temukan alasannya. Dan di bisnis ini Bapak Ibu, karena prosesnya berbagai macam yang kita lewati. Seperti saya Bapak Ibu. Dihina, diejek, saya nggak peduli Bapak Ibu. Dengan kondisi saya sebagai penjaga loker parkir Bapak Ibu. Dengan awam bisnis, saya jalankan bisnis ini. Saya ngomong mobil dihina Bapak Ibu. Bud, ingat Bud, kamu tuh tukang parkir. Gak mungkin kamu punya mobil mewah. Waktu itu saya ngomong Mercy Bapak Ibu. Mercy itu katanya spionnya itu 15 juta. Kamu tidak mungkin bisa punya Mercy Bud. Kamu beli gambar kayaknya baru bisa, aku percaya. Nah seperti itu kata beliau. Tapi saya tidak dengarkan apa yang beliau katakan. Kadang terlalu besar saya bawa tas. Isi klip cap, isi laptop, isi produk. Besar sekali tasnya, saya dibilang jual gigi. Saya nggak peduli Bapak Ibu. Banyak hinaan saya jalankan usaha ini Bapak Ibu. Tapi saya nggak peduli, yang saya ingat adalah anak saya. Bagaimana caranya sebelum anak saya tamat di sekolah dasar, saya harus bintang 8 apapun yang terjadi. Saya nggak pernah dengarkan apa kata orang lain. Terjadi sesuatu pada anak saya, apa dia peduli dengan anak saya? Tidak. Yang bertanggung jawab terhadap anak saya. Yang bertanggung jawab terhadap keluarga Anda adalah Anda sendiri. Bukan orang lain. Makanya jangan pernah dengarkan apa kata orang lain. Belajar. Pegang leader aktif kron Anda. Pegang erat. Ini. Saya belajar terus Bapak Ibu. Kadang jatuh, bangkit lagi. Kalah, coba lagi Bapak Ibu. Di bisnis saya tidak pernah menyerah. Dan saya terus berjuang. Saya terus dihina, diejek, diolok-olok. Saya lihat lagi dream book saya. Saya lihat lagi. Ini lebih penting. Anak saya ini lebih penting. Kedua orang tua saya ini lebih penting daripada orang yang menghina di sana. Makanya saya lempeng. Saya nggak peduli apa kata orang lain. Makanya saya bisa seperti saat ini. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Di bisnis ini harus kerja keras. Ikuti sistem dengan baik dan benar. Ikuti upline Anda. Berjuang keras Bapak Ibu. Sampai Tuhan berkata waktunya pulang. Sebanyak hal yang saya lalui di bisnis ini Bapak Ibu. Dan saya ngotot, saya harus sukses sebelum anak saya tamat sekolah dasar. Seperti itu. Harus saya lalui prosesnya, saya berjuang terus. Hanya saya bisa seperti saat ini. Nah Bapak Ibu, saya ingin sukses. Siapa yang masih ingin sukses di bisnis ini Bapak Ibu? Angkat tangan. Saran saya Bapak Ibu, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Jatuh, bangkit lagi, jatuh dan bangkit lagi. Bapak Ibu harus ngotot di bisnis ini, harus ngotot. Ingat impian Anda, ingat keluarga Anda, ingat istri Anda, ingat suami Anda, ingat kedua orang tua kita. Itulah impian kita Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu inginkan, raih dengan cepat, berusaha dengan keras, bekerja keras dan jangan pernah putus asa. Sampai keinginan, impian Bapak Ibu terwujud semuanya. Nah seperti anak kecil Bapak Ibu sudah pernah kan dulu ya melihat adik kita yang baru belajar. Merangkak, jatuh, bangkit lagi. Terus naik di meja, berusaha untuk belajar jalan. Jatuh, kadang benjol, kadang luka, dia tidak berhenti untuk belajar jalan. Bayangkan Bapak Ibu kalau dia berhenti atau kapok atau enggak mau belajar lagi, dia akan tidak bisa jalan. Dan di bisnis ini juga gitu Bapak Ibu. Jatuh, bangkit lagi. Dan belajar terus kepada upline Anda dan leader Anda. Nah di bisnis ini Bapak Ibu harus komitmen. Komitmen harus 100% Bapak Ibu ya. Komitmen itu adalah suatu kerelaan hati. Melakukan sesuatu hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Baik suka maupun tidak suka. Sampai
keinginan, impian itu terwujud. Nah seperti itulah komitmen. Dan komitmen harus 100%, jangan setengah-setengah. Nah di sini Bapak Ibu, memang semua orang ingin sukses, tapi sedikit sekali orang mau bersiap berkorban untuk sukses. Siapa yang mau sukses? Saya, banyak sekali Bapak Ibu. Banyak orang yang tahu jalan menuju sukses, tapi tidak semua orang mau melewati prosesnya di bisnis ini. Semua orang yang pasti ingin sukses, tapi sedikit orang yang siap berkorban untuk sukses. Memang untuk sukses itu memang berat Bapak Ibu. Kadang setelah datang ke suatu pertemuan, dia tuh merasa semangat sekali, antusias sekali, saya ingin sukses. Tapi masing-masing orang memiliki komitmen yang berbeda-beda Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang di ruangan ini komitmennya seperti apa. Ada yang pertama, melihat pertemuan ini bagus, sangat luar biasa, saya akan coba. Tapi setelah ditolak satu aja, dia langsung berhenti karena dia hanya mencoba. Dan ada juga komitmen yang kedua, dia melihat pertemuan ini, banyak orang yang sukses, dia sudah melihat fakta, bukti, kenyataan orang-orang yang sudah sukses di depannya. Beliau semangat, saya akan lakukan bisnis ini, saya ingin seperti beliau. Saya harus berjuang, saya harus sukses. Semampu saya, sekuat saya. Nah setelah dia berjuang, setengah perjalanan merasa dia tidak mampu, dia berhenti dengan cepat. Karena apa? Di bisnis ini sudah di setiap OP dikatakan, orang sukses itu bertahan lebih lama. Orang gagal berhenti terlalu cepat. Masalahnya Bapak Ibu, memiliki komitmen yang mana? Saran saya Bapak Ibu, milikilah komitmen yang ketiga ini. Kalau Bapak Ibu sudah melihat fakta dengan mata kepala sendiri Bapak Ibu, ini sukses. Bapak Rizky Kanata, Bapak Budi Hadi sudah dapat mobilnya. Dan perusahaannya sudah tahu, apalagi sudah datang ke Cina. Semestinya Bapak Ibu punya prinsip, saya lakukan bisnis ini, saya harus sukses apapun yang terjadi. Saya harus sukses. Artinya Bapak Ibu siap berjuang. Miliki suatu kesabaran. Berani bermimpi. Artinya Bapak Ibu jangan pernah menyerah sebelum Bapak Ibu sukses. Harus berjuang di bisnis ini. Agar semua impian Bapak Ibu terwujud semuanya. Makanya Bapak Ibu harus memiliki prinsip, saya akan lakukan bisnis ini apapun yang terjadi. Jangan hanya semampu saya, sekuat saya. Merasa tidak kuat dia berhenti terlalu cepat. Apalagi datang yang dari luar. Nah seperti itu. Memang untuk sukses itu susah sekali Bapak Ibu. Untuk sukses memang susah. Tapi jauh kita kalau tidak pernah sukses. Kalau kita tidak sukses itu adalah jaminan penderitaan. Saya sudah rasakan Bapak Ibu. Dan miskin itu adalah jaminan penderitaan Bapak Ibu. Dihina, dilecehkan, enggak dianggap, enggak dipandang. Seperti keset, saya sudah merasakan Bapak Ibu. Jaminan itu adalah penderitaan. Makanya di bisnis ini Bapak Ibu, saya harus berjuang. Apapun yang terjadi, saya harus sukses. Untuk sukses memang susah, tapi jauh lebih susah kita nggak pernah sukses. Udah pasti jaminan penderitaan. Di bisnis ini sebanyak hal yang sudah bisa kerjakan Bapak Ibu. Dan masalahnya Bapak Ibu berada di komitmen yang mana. Ini, Anda pilih yang mana? Mau pilih yang ketiga ini? Untuk orang tua Anda, keluarga Anda semuanya. Memang seperti bisnis ini seperti mendaki gunung Bapak Ibu ya. Lalui prosesnya, hinaan. Tapi di bisnis ini kalau Bapak Ibu bisa sarankan, ikutilah sistem dengan baik dan benar. Di bisnis ini Bapak Ibu tujuannya, acuannya jangan hanya mendapat reward. Nah itu kan pasti sudah Ibu dapatkan. Karena tapi di bisnis adalah untuk mencapai di puncak ini Bapak Ibu lah kita membangun aset. Bagaimana caranya aset itu jadi sehat dan stabil. Itu intinya, itu tujuannya di bisnis ini. Dan di sini Bapak Ibu yang saya dulu inginkan di bisnis adalah freedom Bapak Ibu. Kebebasan. Saya ingin perubahan hidup, saya ingin sukses, saya ingin banyak uang Bapak Ibu. Dan saya ingin suatu saat nanti tidak bekerja punya uang. Karena saya capek sekali bekerja dulu Bapak Ibu, siang malam, pagi saya jaga parkir, sore minta lemuran sampai pagi, terus seperti itu.
Tapi di bisnis ini Bapak Ibu membangun aset suatu saat nanti. Apa yang Bapak Ibu keluarkan saat ini, pertemuan, netpi itu tidak sebanding dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah Bapak Ibu sukses. Itu yang saya rasakan. Saya terus ingat leader saya. Jangan cuma hitung-hitungan beli tiket, berani beli tiket banyak Bapak Ibu. Netpi terus. Karena saya percaya itu tidak sebanding dengan apa yang saya dapatkan nanti. Memang Bapak Ibu penolakan kadang pencuri impian itu biasanya datang dari keluarga kita sendiri Bapak Ibu. Pencuri impian yang paling kuat. Istri saya juga pernah Bapak Ibu. Karena di bisnis ini saya jalankan nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Saya cuma punya impian aja di bisnis ini. Banyak hal yang saya lakukan di bisnis ini. Prosesnya mungkin nggak sebanding dengan Bapak Ibu. Karena dari kondisi saya. Bahkan saya untuk bisa pertemuan tuh jatah makan saya sebulan saya jual Bapak Ibu. Bahkan untuk beli pisen seminar saya jual kalung leluhur saya Bapak Ibu. Seperti itu. Karena saya saking pinginnya sukses di bisnis ini. Itu yang saya lakukan. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu tidak seperti saya lah. Nah seperti itu. Ini. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar di sini. Makanya Bapak Ibu harus melalui prosesnya. Kalau Bapak Ibu sudah jalankan di bisnis ini sesuai dengan sistem yang benar Bapak Ibu. Ini sukses trip, sepeda motor ini sudah pasti Bapak Ibu. Glory trip sudah pasti. Mobil niaga sudah pasti saya sudah dapatkan Bapak Ibu. Karena saya gunakan sistem dengan baik dan benar hanya saya sudah dapatkan ini. Luxury car ini saya dapatkan Bapak Ibu. Cash reward saya dapatkan Bapak Ibu. Dan untuk mendapatkan semua ini Bapak Ibu, ini adalah dasarnya PBU dari One Vision. Itu dasarnya. Parameternya, ukurannya, Bapak Ibu mau dapat bonus berapa, mau dapat reward apa, dasarnya ini Bapak Ibu. Kalau sudah menggunakan PBU Bapak Ibu, seperti CP jadilah CP di awal Bapak Ibu. Dasarnya dulu diperbaiki Bapak Ibu, dasarnya dulu kuatkan. Itu CP ini, perbanyak CP di grup Anda. Kalau sudah dasarnya ini kuat Bapak Ibu, ini udah pasti. Royal, tingkatkan lagi dari Royal menjadi Crown Star. Ketemu nanti di Korea Selatan sama saya. Ini udah pasti, reward ini semua dasarnya ini Bapak Ibu. Nah ini dari sekolah bisnisnya, Ambassador, Majesty Bapak Ibu. Belum lagi nanti dapat DAO. Saya sudah pasti lolos itu. Karena ini acuannya. Ini dasarnya. Dulu cuma nggak ada, waktu zaman saya nggak ada sepeda motor Bapak Ibu, ada mobil niaga, saya cuma beli pakai bonus saja. Terus naik undang 8, waktu itu kok belum ada mobil niaga, saya beli cash, saya pakai beli Bapak Ibu. Beli cash mobil baru, nggak bisa nyetir sama sekali Bapak Ibu. Nggak kebayang saya dulu nggak pernah bercita-cita punya mobil Bapak Ibu, nggak ada. Jangankan punya mobil, nyetir pun saya nggak mungkin bisa. Itu bayangan saya. Tetapi di bisnis ini Bapak Ibu, naik bintang 7 waktu itu saya dapat bonus, saya nggak masa segini. Saya sampai tarik 2 juta di ATM, tarik 2 juta, terus saya lagi hitung digitnya, 1, 2, 3, wih bener ini. Saya nggak percaya juga Bapak Ibu. Siapa tahu bulan ini aja dapat. Bulan kedua bintang 7 Bapak Ibu. Wah tambah gak percaya saya tarik lagi Bapak Ibu. Makanya saya sudah yakin, makanya saya langsung mengundurkan diri. Ngapain saya ngotot di tukang parkir. Nah seperti itu, saya gak mungkin mewariskan tukang parkir kepada anak saya. Nah seperti itu. Nah ini Bapak Ibu ya, akhirnya ini ya saya bisa beli ini Bapak Ibu ya. Wah ini lucu sekali Pak. Ini waktu belum bisa nyetir nih. Akhirnya bisa jalan-jalan ke luar negeri, udah pasti Bapak Ibu terakhir ke India. Ini upline saya, sponsor saya, ini upline saya Bapak Ibu. Karena di bisnis ini mengikuti Bapak Ibu, mengikuti upline Anda, leader Anda. Karena kalau kita sudah mengikuti beliau, apapun yang dia dapatkan, apapun yang beliau dapatkan, saya percaya dan yakin saya pasti dapatkan. Karena ini bisnis. Emang saya goblok Bapak Ibu, tapi kalau saya ngikut orang pinter, saya kan jadi dapat juga dulu. Karena saya ikut naik gerbongnya dia, kemanapun dia pergi, saya pasti nyampe. Apapun yang dia dapatkan, saya pasti dapatkan di bisnis ini. Akhirnya itu terduplikasi. Karena saya bisa dapatkan ini mobilnya,
Apa yang saya dapatkan, saya juga bisa dapatkan. Dulu memang dibagikan waktu itu BMW, tapi ini pilihan istri saya. Istri saya nggak mau sedan gitu loh. Dulu baru ini Bapak Ibu, harganya lumayan. Enggak semua orang di Bali punya dulu. Waktu ini saya barengan ngambil sama Gubernur Bali. Waktu baru keluarnya mobil ini, ngambil sama Bapak Gubernur Bali. Wah, saya langsung, Pak Gubernur udah gini-gini, saya datang juga. Wih, Pak Gubernur juga ngambil mobil Fortuner. Saya membayang, wah berarti kelas hidup kita kayak gubernur di sini. Nah seperti itu, padahal saya tukang parkir Bapak Ibu. Sudah, pokoknya waktu itu saya bukan maksud pamer, sombong kepada Bapak Ibu. Cuma saya percaya dan yakin, apapun yang leader Anda dapatkan, Bapak Ibu juga pasti dapatkan. Yang penting jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa, itu aja. Dan ini, next sebagai New Good Lion Bapak Ibu ya, waktu itu ya disemankan oleh Mr. Lee Jin Yuan. Ya, dapat lihat juga sama apel Anda. Nah, apel saya juga dapatkan Bapak Ibu. Ini Pak Kembar juga dapatkan, Pak Adi juga dapatkan, tapi saya duluan dapatkan. Saya kan urutan keempat, setelah itu saya juga waktu itu pikir, apel saya kok belum disebut, ternyata di terakhir-terakhir. Ya dapat juga seperti itu. Akhirnya saya percaya apapun yang dia dapatkan, saya pasti dapatkan seperti itu. Akhirnya semua impian saya itu satu persatu bisa terwujud Bapak Ibu. Ini pura saya dulu tidak punya gini, sekarang ya dari bisnis ini saya sudah bisa memperbaiki tempat suci untuk 40 kakak. 40 kakak saya yang membiayai buat pura, saya cuma minta tenaganya aja biar dia punya rasa memiliki. Ini membangun untuk 40 kakak. Dan ini rumah saya Bapak Ibu ya, waktu ini masih jelek sekali rumahnya dan saat ini ya Pak saya sudah bisa perbaiki rumah yang lebih nyaman untuk keluarga saya. Nah ini. Ya ini seperti saya dulu kayak agak katrok tapi saat ini kan sudah keren seperti berubah seperti itu. Nah. Bapak Ibu berubahlah dengan cepat atau Anda akan tergilas oleh keadaan. Ubahlah pikiran Anda maka Anda akan mengubah dunia Anda. Berubahlah sebelum perubahan memaksa Anda. Jangan mencari kawan yang membuat Anda merasa nyaman, tapi carilah teman yang memaksa Anda untuk berkembang, benar bertumbuh. Itu penting sekali. Yang terpenting Bapak Ibu di bisnis ini, kalau ingin sukses Bapak Ibu, dengarkan upline Anda, dengarkan leader Anda, ikuti sistem dengan baik, dan jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Terus berjuang, jatuh, dan bangkit lagi, sampai Tuhan berkata, waktunya Anda pulang. Terima kasih sudah mendengarkan saya, sampai jumpa di sesi berikutnya, sukses kepada semuanya.